الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Para jamaah Masjid Al-Muhajirin Mojokerto yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kita kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Luzumu Iltizamil Muslim bi Ahkamis Syar'iyyatil Islamiyah dengan tema mengenal syariat Islamiyah. Asy-syari'atul Islamiyatu, syariat Islam, huwa al-wahyu alladhi awhahu Allahu ila nabiyyihi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Syariat Islamiyah adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyukhrija bihin nasa minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan dengannya manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Inilah asy-syariah al-islamiyah. Wabil khusus asy-syariah al-islamiyah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para jamaah, syariat Islamiyah itu berbeda-beda sesuai dengan nabi masing-masing. Syariat Islamiyah yang diamanatkan kepada Nabi Nuh, syariat Islamiyah yang diamanatkan kepada Nabi Ibrahim, syariat Islamiyah yang diamanatkan kepada Nabi Musa, syariat Islamiyah yang diamanatkan kepada Nabi Isa alaihi salam, sama-sama syariat Islamiyah, namun ada kemungkinan perbedaan dalam hal syariat. Sebagaimana yang diamanatkan kepada nabi masing-masing. Sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat berikut ini. Silakan dilihat Al-Qur'annya. Yaitu pada surah kelima, terjemahannya dipersiapkan, ya, terjemahannya seperti biasa dipersiapkan. Surah kelima, surah Al-Maidah, ayat 48. Surah Al-Maidah ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tapi ini potongan ya, potongan saja, yaitu pada ayat yang ke-48 Allah berfirman,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Inilah ayat tentang perbedaan syariat di antara Nabi dan Rasul, walaupun sama-sama syariat Islamiyah. Allah berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, dan telah kami turunkan kepadamu Muhammad Alkitab, yakni Al-Quran, dengan benar. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi, sebagai pembenar terhadap kitab-kitab yang sebelumnya. Wa muhaiminan alaihi, dan sebagai penjaga atasnya. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah, hukumilah mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq, dan janganlah kamu mengikuti kehendak hawa nafsu mereka terhadap apa yang datang kepadamu dari kebenaran. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, masing-masing telah kami jadikan di antara kalian aturan atau syariat dan sistem atau manhaj. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah, dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Ia menjadikan kalian satu umat saja. Walakin liyabluwakum fima atakum, akan tapi Ia hendak menguji kalian
terhadap apa-apa yang diberikan kepada kalian. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah terhadap kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'a, hanya kepada Allah tempat kembali kalian semua. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, maka kelak akan diberitakan kepada kalian terhadap apa saja yang kalian perselisihkan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini berkenaan dengan syariat Islamiyah, di mana syariat Islamiyah itu artinya aturan Allah yang secara Islami, di mana dibuat oleh Allah aturan itu menuju kepada satu titik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Aturan-aturan yang dibuat oleh Allah, yang dengan aturan itu alam semesta ini tunduk dan patuh, terutama manusia, di atas aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa manhajul haya, sistem kehidupan, cara hidup, hukum-hukum yang mengikat kehidupan, antara mana yang boleh dilakukan dan mana yang haram dilakukan, mana yang boleh dimakan, diminum, mana yang tidak boleh dimakan dan diminum. Inilah aturan-aturan. Makanya di dalam syariat Islam itu ada aturan yang mengatur hubungan antara kita dengan manusia yang lain, yang disebut hablum minan nas, di mana di situ ada hukum-hukum. Di antara hukum yaitu hukum muamalah. Hukum muamalah itu yaitu hukum antar sesama manusia. Termasuk di antaranya bab jual beli, ya, bab pernikahan, bab pemerintahan, bab jihad fisabilillah. Nah, di sini diatur dalam hukum muamalat antar sesama manusia. Ada juga hukum antar manusia dengan Tuhannya, di mana perintah menjalankan, ya, kewajiban menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Di syariat Islamiyah adalah aturan yang mengikat antar kita sesama manusia, agar antar kita sesama manusia hidup dengan baik, damai, dan beraturan, dan antara kita dengan Tuhan kita, di mana kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah agar kita menyembah kepadanya sesuai dengan aturan yang ditetapkan olehnya. Itulah yang namanya syariat. Karenanya syariat itu datangnya dengan wahyu, dengan wahyu. Allah mengutus malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun syariat Islamiyah adalah sesuai dengan rasul masing-masing. Karena kebutuhan setiap rasul tidak sama. Sistem kehidupan setiap rasul tidak sama. Sebab dunia ini, para jamaah, semakin tua bukan semakin ke belakang, tapi semakin berkemajuan. Semakin tua semakin canggih. Yang tadinya Allah belum singkap, kemudian disingkap satu persatu. Karena Allah telah sediakan di alam semesta ini apa yang diperlukan oleh manusia. Segala sesuatu yang dibutuhkan manusia pasti akan ditunjukkan oleh Allah. Ya, soal yang menemukan itu orang beriman atau orang kafir, nah ini terserah saja. Malah kalau boleh kita katakan, penemu-penemu alat-alat canggih kebanyakan
siapa? Orang kafir juga ya. Banyak orang kafir. Orang Islam ada juga menemukan ini dan itu. Ya, orang kafir juga ada. Bahkan yang menemukan listrik itu siapa? Thomas. Siapa? Thomas Jefferson ya. Alpha Edison gitu ya. Dia seorang kafir, artinya belum Islam, nggak tahu sebelum matinya nggak tahu ya. Nah, jadi soal penemuan itu Allah, dan memang tidak langsung. Misalnya Nabi Adam turun langsung bisa bikin listrik, bisa bikin enggak, ya. Karena sesuai dengan kebutuhan. Di masa Nabi Adam, Allah tunjukkan kepada Nabi Adam alat yang bisa dipakai saat itu, Dan tentu di masa Nabi Adam belum memerlukan alat transformasi seperti mobil, nggak perlu saat itu. Sebab anaknya Nabi Adam yang gelutek di situ aja gitu. Nggak ada yang di luar pulau gitu misalnya. Ya mungkin setelah abad berikutnya baru. Abad berikutnya mulai mengembangkan diri ke pulau lain, ke negeri lain begitu. Jadi setahap demi setahap. Waktu kita masih SD dulu, SD-nya bapak-bapak ini yang muda-muda sudah kayak ini, ya, yang sudah tua-tua waktu SD dulu ngelihat komputer, nggak ada komputer saat itu, belum ada. Pak Nan dulu belum kenal komputer dulu Pak Nan. Apalagi Android ini kan gitu Pak Nan, belum kenal. Saya saja ketika ke Surabaya melihat komputer, tapi belum laptop, belum komputer yang Pentium 1 gitu. Pentium 1 itu sudah gerak gini. Itu pun sudah aneh, loh kok bisa gerak-gerak ya gitu. Seperti itu. Terus lambat-lambat terus ditunjukkan. Semakin tua umur dunia ini semakin canggih. Karena keperluan manusia sudah semakin dibutuhkan. Nah, ini masalah dunia. Adapun masalah syariat para jamaah, yakni aturan yang mengatur kehidupan ini antar manusia dengan Tuhannya. Antar manusia dengan manusia juga seperti bab muamalahnya antar manusia dengan Tuhannya. Itulah asy-syariah al-islamiyah. Sudah barang tentu antar nabi berbeda-beda. Syariatnya Nabi Nuh dengan syariatnya Nabi Ibrahim sudah beda lagi. Kewajiban yang diberikan kepada Nabi Nuh mungkin sekian persen, kewajiban Nabi Ibrahim ditambah lagi dengan sekian persennya. Antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Yakub, Nabi Musa itu sudah berbeda. Perbedaan ini tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul tergolong satu nama saja, yaitu apa? Asy-syariah al-islamiyah. Kenapa disebut al-islamiyah? Karena syariat yang bersifat tunduk dan patuh kepada yang dikehendaki oleh Allah. Syariat yang sifatnya berserah diri kepada Allah. Allah menyuruh salat kepada orang sebelum kita berapa rakaat? Orang sebelum kita 50 rakaat. Jadi syariat sebelum kita mungkin mulai dari Nabi Nuh alaihissalam atau mungkin dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau memang dari Nabi Adam alaihissalam memang tidak diterangkan, karena di dalam syariat Islamiyah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya diterangkan tentang syariat sebelumnya itu secara global. Secara global, tidak ditunjukkan per detail, secara detail. Melainkan bahwasanya kita wajib beriman gitu saja. Wajib beriman kepada syariat sebelumnya. Tentang bahwasanya sebelumnya itu 50 rakaat, tentang saatnya, waktu, kapan-kapan, rakaatnya setiap sholat berapa, tidak ditunjukkan. Di dalam Islam konsentrasinya, artinya syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, konsentrasi kepada syariat yang dibebankan kepada umat ini saja. Wallahu ta'ala alam, apa di antara hikmahnya? Mungkin di antara hikmahnya, pertama yang dibutuhkan oleh Allah dari kita, umat Muhammad ini, hanyalah beriman, bukan mengamalkannya. Bukankah demikian? Hanya beriman.
Beriman, percaya kepada syariat Nabi Ibrahim, kepada syariat Nabi Musa, kepada syariat Nabi Isa. Percaya tanpa wajib mengamalkannya. Makanya tidak ditunjukkan per sholat seperti apa, caranya, waktunya, tidak. Dan itu bukan syariat kita. Kita hanya wajib beriman. Ini diantara yang pertama, bahwa yang dibutuhkan oleh Allah bahwa kita ini percaya, wajib beriman. Yang kedua, wallahu ta'ala alam, mungkin diantaranya adalah agar umat Muhammad ini terfokus kepada syariatnya sendiri, yaitu syariat yang dibebankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seandainya syariat sebelumnya juga diterangkan dalam fikih Islam secara detail, bisa-bisa umat Muhammad ini akhirnya melaksanakan yang sebelumnya. Melaksanakan yang sebelumnya dan tidak mau yang sekarang. Nah, ini diantara hikmahnya barangkali, wallahu ta'ala alam. Kenapa para jamaah? Karena sekarang saja masih ada yang berusaha ingin keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ditutup syariatnya Nabi Isa, masih ada yang petentang-petentang bahwa Injil, walaupun Injilnya sudah sudah dipecah-pecah oleh pikiran mereka. Betul gak kira-kira? Coba bayangkan, padahal para jamaah, siapapun yang terlahir sesudah syariat Nabi Muhammad SAW, maka syariat Nabi Muhammad itulah yang wajib. Kalau tidak, maka kafir. Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang diri Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabil nar. Kata Nabi SAW, demi Muhammad yang diriku berada di tangannya, tidaklah mendengar tentang aku dari umat ini. Kalau dikatakan umat ini, artinya umat yang lahir, yang hidup dan terlahir sesudah Al-Quran diturunkan. Itu yang dimaksud, umat ini. Baik dia yang merasa dirinya Yahudi, atau yang mengaku dirinya Nasrani, kemudian tidak beriman kepada apa yang aku diutus kepadanya, kepada syariat apa yang aku telah disyariatkan kepadanya, illa kana min ashabin nar, melainkan dia akan menjadi penghuni neraka. Kenapa? Karena sudah jelas-jelas dia dilahirkan di masa Al-Quran, kok masih nekat nenteng-nenteng Injil. Sudah bukan waktunya. Yang punya Injil sudah mengganti. Karena yang punya Injil itu siapa? Allah. Yang punya Taurat siapa? Allah. Yang punya Zabur siapa? Allah. Yang punya Al-Quran siapa? Allah. Sekarang yang punya Taurat, yang punya Zabur, yang punya Injil sudah mengganti dengan Al-Quran. Kok ternyata masih petang-teng bawa Injil atau bawa Taurat, maka kafir dia. Kenapa? Loh, yang punya Al-Quran itu loh sudah menyuruh pindahlah ke Al-Quran. Sekarang yang wajib untuk Taurat, Zabur, Injil itu wajibnya hanya apa? Beriman saja. Ya, Taurat dari Allah, Zabur dari Allah, Injil dari Allah, Al-Quran dari Allah. Yang wajib diamalkan yang mana? Al-Quran. Sebagaimana seandainya kita hidup di masa Taurat masih berlaku, maka kita wajib konsentrasi kepada Taurat. Ini penting para jamaah ya. Ini pemahaman yang langka kita dengar. Kalau kita keluar dari Taurat saat itu, kafir kita. Kafir sudah. Wah, saya ini kan ngamalkan syariatnya Nabi Nuh kok. Padahal syariatnya Nabi Nuh dari mana dia dapat? Loh, apa ada para jamaah? Sebagaimana kaum Sobi'i, mereka merasa mengamalkan agamanya Nabi Sis. Padahal Nabi Sis itu cucunya Nabi Adam. Sudah berapa puluh tahun antara mereka dengan Nabi Sis itu.
Terus yang ngajarin syariat Nabi Sis itu siapa? Tapi mereka mengatakan ini syariatnya Nabi Sis. Padahal dari mana itu? Nah, walaupun memang benar, seandainya memang benar, mereka menemukan kitab tulisan Nabi Sis misalnya, masih persis seperti syariatnya Nabi Sis. Padahal Allah sudah mensyariatkan Taurat di masa itu, dan mereka tidak mau Taurat, kafir hukumnya. Seperti itu. Seandainya kita hidup di masa Injil, Injil sudah jelas-jelas diturunkan oleh yang punya Taurat. Lantas kita bersikeras, enggak, saya enggak mau Injil, saya hanya mau Taurat saja. Ngotot, akhirnya tidak mau mengamalkan Injil. Saat itu siapa kita? Kafir. Kafir kalau bahasa sekarang apa? Kafir. Halo? Halo? Non-Muslim. Sekarang kafir disebut apa? Non-Muslim. Anehnya para jemaah, ini ada rahasia di balik yang tersurat ini. Orang kafir itu lebih merasa keren kalau disebut non-Muslim. Ketika kafir, jangan nyebut kafir aku. Loh, disebut siapa? Non-Muslim, senang disebut non-Muslim. Mereka merasa keren disebut non-Muslim para jamaah. Padahal disebut non-Muslim pun yo kafir. Disebut non-Muslim yo kafir. Disebut orang lain yo kafir. Ya tetap aja nanti masuk neraka. Kenapa? Karena kafir. Non-Muslim masuk neraka. Kenapa? Karena mereka menolak Allah sebagai Tuhannya. Tidak mau Tuhan Allah, akhirnya dapat Tuhan Yesus. Nah ini dapat Tuhan Kris Kolomunyeng, dapat Tuhan kuburan tua, kuburan sudah tua. Oh Mbah Tuhan, dapat Tuhan Danyang, Ki Danyang. Ini dapat Tuhan ini pohon beringin. Wah itu mereka menolak Allah sebagai Tuhannya, akhirnya dapat apa? Dapat batu besar. Ya, ada juga yang nyembah ekor sapi lah ini para jemaah. Ya, non-Muslim tuh ya kafir, bukan malah keren, tambah numpuk-numpuk namanya, disebut kafir, disebut non-Muslim, tambah banyak namanya akhirnya, ya tetap saja diwolak-walik ya tetap kafir sudah. Sebagaimana kita sekarang hidup di masa Al-Quran diturunkan, sudah jelas. Al-Quran sudah jelas diturunkan itu, di rak itu banyak itu. Quran itu mulai dari Nabi Muhammad sampai sekarang masih asli. Keaslian Al-Quran yang berjalan sekian abad lamanya ini menunjukkan bahwa Al-Quran memang benar. Belum lagi dibukukan, belum lagi dihafal, belum lagi yang datanya ada di percetakan, belum lagi yang ditafsirkan oleh para ulama. Al-Quran sampai hari ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu kitab yang benar. Dan isinya pun syarat dengan kebenaran. Yang mana isi Al-Quran ya, konten daripada Al-Quran itu benar-benar para jamaah, sampai hari ini, wallahi saya sendiri belum menemukan adanya kenegatifan. Melainkan bahwa Quran itu benar-benar kitab suci. Tidak seperti bacaan-bacaan harian kita itu tidak. Yang dicetak, di print setiap hari. Setiap hari manusia menulis, terus di print, disebar. Tidak. Al-Quran paten. Hukum, undang-undang, syariat, manhaj yang utuh dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas-jelas Al-Quran diturunkan, kemudian ternyata di antara kita petentang-petenteng bawa Taurat atau bawa Injil, meskipun masih asli, Taurat asli, Injil asli, apalagi sekarang sudah dipecah-pecah, sudah bukan asli lagi, maka kafir alias non-Muslim. Sekarang, wallahi para jamaah, kita harus bersyukur di mana kita hidup di masa sesudah Al-Quran dan kita beriman kepadanya. Ini adalah merupakan anugerah yang besar, nikmat yang besar.
kita hidup di masa Al-Quran dan beriman kepadanya. Kenapa? Karena di luar sana banyak manusia-manusia yang tidak beriman. Wallahi para jamaah, rugi, khosirat dunia wal akhirah. Mereka rugi di dunia dan rugi pula di akhirat kalau sebelum matinya dia tidak bertobat. Sekarang ini masanya Al-Quran, masanya Nabi Muhammad SAW, masanya syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, bukan lagi syariat Islam yang dibawa oleh Yesus, bukan lagi sudah. Ini keimanan yang masuk akal para jamaah. Konsep akal sehat ini. Konsep akal sehat dalam keimanan, ketika kita hidup di masa Taurat, maka kitab Taurat adalah kitab kita. Wajib beriman, mengamalkan kepadanya. Kalau tidak, kafir. Ini konsep akal sehat. Di masa Injil sedang berlaku. Sedang berlaku itu artinya para jamaah, Nabi Isa masih hidup. Nabi Isa masih di tengah-tengah mengajarkan kitab Injil. Ini artinya saat berlakunya hukum Injil. Maka semua manusia di alam semesta ini wajib beriman, mengamalkan Injil. Sampai kapan? Sampai yang mengutus Nabi Isa alaihissalam, kemudian mengangkat Nabi Isa ke langit, dan karena masih ada satu misi yang hanya ditugaskan kepada Nabi Isa, yaitu untuk membunuh Dajjal di akhir sebelum kiamat nanti. Sebab itu memang Allah ciptakan Nabi Isa untuk menghadapi Dajjal. Nah, sampai kapan syariat Taurat, syariat Injil itu berlaku? Sampai kemudian Al-Quran diturunkan. Maka selama itu pula, sejak Nabi Isa alaihissalam sampai sebelum Al-Quran diturunkan, manusia di muka bumi ini wajib beriman kepada Injil, mengamalkan Injil. Ketika syariat itu memang sampai kepadanya. Cuman syariat Injil saat itu hanya berlaku untuk kalangan Bani Israel. Wallahu ta'ala alam, karena mungkin belahan dunia yang lain para jamaah belum ada manusia. Ya, yang ada orang hutan. Belum ada manusia, yang ada siapa? Orang hutan. Kan memang manusia itu penyebarannya juga enggak langsung. Kita masih ingat sejarah bukan? Ketika Nabi Ismail dan ibunya oleh Nabi Ibrahim dibawa ke Mekah, sudah ada manusia belum saat itu? Belum. Di Mekah saat itu belum ada. Yang ada di Yaman, Arab Yaman. Nah, di sini sampai pada akhirnya terjadilah kehidupan di Mekah. Indonesia saat itu kira-kira sudah ada manusia belum? Ya kira-kira orang hutan yang ada. Orang hutan yang ada, kira-kira loh gitu ya. Belum ada yang namanya manusia. Makanya yang dinamakan, yang dikatakan di wayang itu kan semacam ilustrasi ya. Ada siapa? Di wayang itu loh namanya. Nama-nama yang tidak dikenal gitu ya. Nah itu. Ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah tentang syariat Islamiyah. Baik, ini sudah masuk azan, silahkan diazani dulu. Kita lanjutkan sebentar para jamaah dan siapkan kalau ada pertanyaan. Bahwasanya syariat Islamiyah adalah syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul masing-masing. Walaupun mungkin ada perbedaan syariat, tetapi semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 48 ini Allah menyatakan apa? Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing telah kami jadikan dari kalian syariatnya dan manhajnya, aturan-aturannya. Jadi berdasarkan ayat ini bahwasanya syariat Islamiyah itu berbeda-beda.
tergantung para nabi dan rasulnya, tergantung negara masing-masing, umat masing-masing. Bahkan Allah menyatakan, seandainya walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki akan dijadikan satu umat saja. Contoh misalnya, mulai dari Nabi Adam sampai ke kita sekarang, sholatnya 50 waktu. Satu umat. Berarti kalau satu umat ya satu kitab saja. Misalnya Taurat. Ya Taurat sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalaupun ada kitab tetap dalam rangka mendukung Taurat begitu. Karena satu umat. Hanya nabi berikutnya meneruskan begitu saja. Tapi Allah tidak seperti itu. Ya, syariatnya Nabi Musa diteruskan oleh Nabi Daud, Nabi Sulaiman, oleh nabi berikutnya sampai kepada Nabi Zakaria, sampai kepada Nabi Yahya, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Diteruskan. Zabur meneruskan Taurat, menambah atau mungkin mengurangi. Injil juga meneruskan Taurat, mungkin nambah atau mengurangi. Seperti itu. Lalu kemudian Al-Quran datang dengan syariat tersendiri. Karena Al-Quran itu dipersiapkan oleh Allah tidak seperti Taurat. Taurat hanya dipersiapkan oleh Allah untuk lingkungan Bani Israel. Zabur dipersiapkan oleh Allah untuk Bani Israel. Injil dipersiapkan oleh Allah untuk Bani Israel, betul? Masih ingat apa perkataan Nabi Isa yang sering kita dengar? Bahwasanya kata Nabi Isa, kalau nggak salah bunyinya begini, aku diutus untuk domba-domba yang tersesat dari Israel. Kan begitu, diutus untuk domba-domba Israel. Ya jangan diartikan, kalau diartikan nanti dikatakan menista agama loh. Karena kalau diartikan jadi apa? Wedus-wedus Israelan gitu ya. Ya jangan, domba-domba itu artinya hamba-hamba. Cuma di Jawa do kan gitu, wedus-wedus kan gitu ya. Nah di situ. Ini artinya bahwa Injil pun diutus untuk kalangan Bani Israel. Sedangkan Al-Quran ini para jamaah adalah syariat tersendiri. Syariat, kalaupun ada satu dua mirip sebelumnya. Karena memang Al-Quran ini lebih dipersiapkan oleh Allah untuk sampai hari kiamat nanti. Untuk internasional. Al-Quran dipersiapkan untuk menjadi kitab internasional dan sampai hari kiamat nanti. Sehingga Al-Quran diciptakan oleh Allah cocok untuk orang Arab, cocok untuk orang Amerika, cocok untuk orang Indonesia. Bukankah demikian? Al-Quran selama ini bagi kita orang Indonesia cocok atau tidak cocok? Malah kita ini kalau nggak Al-Qurani malah sesat nanti. Kita yang ada di Indonesia saja merasa ketika kita lepas dari Al-Quran sesat kayak domba sesat. Ini Al-Quran cocok untuk Indonesia. Memang disetting oleh Allah seperti itu. Kitab yang terakhir benar-benar tidak spesialis untuk Israel. Karena kalau sebelumnya itu para jamaah, kitab Taurat misalnya, bahasanya itu kepada wahai Bani Israel, wahai Bani Israel. Kitab Injil juga demikian, wahai Israel. Sedangkan Al-Quran nggak ada. Di dalam Al-Quran nggak ada wahai orang Arab. Ada? Nggak ada. Wahai orang Quraisy, tok. Ada nggak yang toknya itu? Nggak ada itu. Nggak ada. Yang ada Al-Quran itu wahai manusia. Ini satu. Wahai manusia. Ini umum. Yang iman, yang kafir kena itu. Juga wahai orang-orang yang beriman. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman. Dua ini saja. Ketika Allah memanggil wahai manusia, berarti semua manusia. Yang beriman, yang kafir, non-muslim, masuk di situ. Ketika Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Maksudnya siapa? Orang-orang yang beriman. Itu aja Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa sifatnya umum, universal. Universal, tidak hanya untuk orang Mekah.
Makanya kalau sekarang orang-orang Islam Nusantara itu mulai macam-macam, jilbab hanya untuk budaya Arab. Nah, padahal Al-Quran mengatakan, wahai orang-orang beriman, berjilbablah. Orang-orang yang beriman, universal. Itu hanya untuk orang Arab, kata orang Nusantara. Anus, disingkat jadi anus. Ini macam-macam saja. Al-Quran itu memanggil wahai orang-orang yang beriman, artinya orang yang beriman yang ada di Mekah, yang ada di Amerika, yang ada di Indonesia, masuk di dalamnya. Jadi Al-Quran para jamaah benar-benar disetting oleh Allah untuk internasional. Lalu Allah menyatakan perbedaan syariat tadi, tujuan Allah apa? Tujuannya liyabluwakum fima atakum, untuk menguji kalian terhadap apa yang diberikan kepada kalian. Makanya nanti di akhirat itu ada perlombaan umat. Banyak-banyakan umat yang masuk surga. Sampai Nabi menyuruh kepada kita kalau menikah, ini ada ibu-ibu nggak di belakang ini? Mbak-mbak ada nggak kira-kira mbak-mbak? Mbak-mbaknya. Mudah-mudahan ada ya. Apa kata Rasulullah kalau menikah? Menikahlah yang wanita yang subur, penyayang, yang banyak anak. Karena Nabi nanti ingin apa? Ingin jor-joran umat ini. Nabi nanti bersaing itu kalau nggak salah dengan siapa itu? Nabi Musa. Nabi Muhammad nanti akan bersaing dengan Nabi Musa. Karena umatnya Nabi Musa itu panjang. Mulai dari Nabi Musa sampai Nabi Isa. Terus menerus begitu. Makanya suatu ketika Nabi diperlihatkan dengan umat sebanyak ufuk. Ternyata apa kata Rasul, itu umatnya Musa. Loh, umatnya Nabi Musa banyak. Kemudian diperlihatkan lagi dengan umat memenuhi ufuk, mendekat kepada Rasulullah. Ternyata, kata Rasulullah, ini umatku. Tiba-tiba Allah berfirman, Muhammad, mereka mau ke neraka. Waduh, Masya Allah. Nabi protes Nabi. Kenapa mereka ke neraka? Apa kata Allah? Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggal kamu. Subhanallah para jemaah. Ternyata apa? Mereka ahlul bid'ah. Siapa? Ahlul bid'ah. Disuruh kembali kepada Quran dan Sunnah, menolak. Gak mau jenggotan aku. Wah, ayo kembali, saudara-saudara, wahai kaum muslimin, kembali kepada Quran dan Sunnah. Tidak wahai Wahabi. belum sudah Wahabi, belum nyoba. Nah ini, di situ masalahnya. Kita serukan kepada mereka, wahai kaum muslimin, mari kita kembali, tinggalkan kebid'ahan, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh salafus soleh. Belum nyoba, mereka sudah mengatakan apa? Lu Wahabi. Wah, kalau sudah kena Wahabi sudah potong sudah. belum nyicipin, ibarat makan tuh belum dicicipin. Sudah langsung Wahabi. Ya, akhirnya nggak dapet akhirnya, tetap bid'ah, terus bid'ah hidupnya sampai mati bid'ah terus, nggak pernah ngelakonin sunnah. Maka bukan ahlus sunnah. Itulah maknanya, di mana Nabi diperlihatkan umat yang banyak sekali. Wah, Nabi senang, ini umatku. Ternyata apa kata Allah? Mereka mau ke neraka. Kata Nabi, kenapa mereka ke neraka? Apa Allah menjawab? Kamu tidak tahu Muhammad apa yang mereka kerjakan sepeninggal kamu. Artinya karena mereka menyimpang dari aturan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jamaah, perbedaan syariat, kenapa tidak dalam satu syariat? Nabi Musa sholatnya saja 50 waktu. Sedangkan kita umat Muhammad berapa? 5 waktu. Puasa mereka mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Isa, puasanya dalam setiap bulan 3 hari. Setiap bulan selama 12 bulan ada puasa 3 hari, 3 hari, 3 hari. Sementara kita umat Muhammad puasanya setahun sekali tapi 1 bulan. Nah ini perbedaan syariat. Untuk apa? Ternyata rahasianya liyabluwakum ayyukum
ahsanu amala. Untuk menguji kalian. Sudah jelas-jelas sekarang masanya Quran, kok kesana kemari petentang-petenteng bawa kitab lain, itu kan sudah tersesat jalan. Apa terjadi? Terjadi ternyata. Ini maksudnya. Allah menguji, apakah masih setia dengan yang datang dari Allah, yang diperintahkan oleh Allah, atau kemudian ngambil jalan tersendiri, ngambil jalan sendiri, gak nurut. Ya ini. Setelah Allah mengatakan liyabluwakum fima atakum, untuk menguji kalian terhadap apa yang diberikan kepada kalian, apa kata Allah setelah itu? Fastabikul khairat. Fastabikul khairat. Ternyata ini tujuan di mana Allah ciptakan syariat itu berbeda-beda. Fastabikul khair, ayo berlomba-lombalah kamu, berlomba-lombalah kalian melakukan kebaikan. Karena nanti surganya akan ditentukan. Siapa yang berhak surga yang paling atas, surga pertengahan, sampai surga mepet tanah. Surga mepet tanah artinya surga apa? Lantai dasar. Bapak-bapak nanti kalau diberi surga lantai dasar kira-kira mau nggak kira-kira? Halo? Dari Sabang sampai Merauke. Kalau seandainya dikasih surga lantai dasar saja, mau atau tidak mau? Pojokan sana? Mau. Bapak-bapak? Mau. Mau? 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 Semuanya? Mau. Ibu-ibu? Mau insya Allah. Kecuali Ridwan yang nggak mau. Ridwan kepinginnya surga Firdaus. Iya, kenapa? Surga lantai dasar itu, jangan bilang-bilang sama tetangga loh ini ya. Surganya mantan residivis. Halo? Halo? Minta yang dasar atau yang lantai 100? Wallahi para jamaah. Jadi nanti orang-orang yang beriman, yang masih ada iman di dadanya sebesar biji debu, dikeluarkan terakhir kalinya, terakhir dikeluarkan, dapat surga lantai dasar yang luasnya seluas langit dan bumi, cuma istrinya bidadari cuma 2 orang saja. Wah, makanya minta yang lantai 100 atau yang lantai dasar? Halo Pak Nan? Dirobah ya. Dirobah. Artinya gini, proposalnya dirobah. Ya sekarang kita harus pandai-pandai kalau proposal itu para jemaah, mengajukan proposal kepada Allah. Halo, betul nggak kira-kira? Kapan kita harus mengajukan proposal untuk minta surga yang paling tinggi? Kapan? Hah? Ya sekarang. Sekarang kita sudah harus bikin proposal. Ya Allah, saya minta surga Firdaus. Nah, begitu sejak sekarang. Ya, di samping berdoa, termasuk kita menjalankan perintah, menjauhi larangan, itu proposal kita kepada Allah. Kata Rasulullah apa? Idza sa'altumul jannata fas'alil firdaus. Kalau kalian memang minta surga, jangan tanggung-tanggung, kata Rasulullah. Minta apa? Sekalian minta surga Firdaus. Jangan begini, ya Allah, nggak apa-apa ya Allah. Meskipun engkau beri aku lantai dasar ya Allah, yang penting surga ya Allah. Jangan. Karena apa? Karena itu harus masuk neraka dulu. Sekarang sudah dirubah belum proposalnya? Sudah, alhamdulillah, sejak ini dirubah. Minta sekalian surga yang tingkat ke 100. Karena di dalam tafsir Ibnu Katsir, jadi surga itu tingkatnya ada 100 tingkatan. Tingkatan pertama lantai dasar terdiri dari perak. Segala sesuatunya perak. Karpetnya, mejanya, yang dimakan semuanya perak. Minyak kasturi. Istri bidadari cuma 2 saja. 2. Dwi bidadari. Cuma 2 gantian. Bergantian 2. Gantian. Kemudian lantai keduanya, surga terdiri dari emas. Segala sesuatunya emas. Cuma ini nggak diterangkan istrinya berapa. Ya. Lantai ketiga, surga terdiri dari mutiara. Segala sesuatunya mutiara. Nah, lantai yang keempat sampai yang ke-100 yang dikatakan di dalam kitab mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara biqalbi basyarin. Surga yang belum pernah dilihat oleh mata,
belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbersit di hati seorang manusia pun. Itulah yang keempat sampai yang ke-100. Masya Allah para jamaah. Bayangkan, di dunia kan belum terjadi. Tiba-tiba saja ketika bertelekan bersama 70 bidadari, bertelekan gantian. Yang bini yang pertama 100 kali. Setelah itu bini yang kedua 100 kali. Kalau 100 kali jenengan paling sudah tahu. Ya, sudah punya feeling masing-masing ya kan. Istri ketiga 100 kali, istri yang keempat 100 kali. Karena nanti setiap laki-laki diberi kekuatan 1 kali kejadian satu kali action. Action bisa 100 kali kekuatan ya. Sebagaimana kalau di dunia sekali action sudah loyo, ngantuk, mimpi gak karuan. Itu kalau di dunia sekarang. Nanti di surga setiap laki-laki 100 kali. Terus bergantian, tiba-tiba saja kepingin jalan-jalan. Sebelum sampai berdiri, sudah ada yang mijetin pundaknya. Kemudian dilihat, Assalamualaikum, what's your name? Siapa kalian? Dia menjawab, Waalaikumsalam, ana minal mazid. Aku adalah istri tambahan. Masya Allah, belum jalan-jalan sudah ada istri tambahan. Dan ini yang dimaksud, belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga. Habis bertelekan bersama istri-istrinya, terutama istri yang dari dunia, ini yang paling hebat ya. Tiba-tiba saja kepingin makan durian. Wah, tiba-tiba saja durian itu cabangnya masuk ke dalam kamar, nggak perlu naik. Durian itu langsung jatuh di meja, langsung membelah diri, siap makan. Masya Allah. Nah ini habis makan nggak habis jadi durian lagi. Nah, ini habis makan durian kok tiba-tiba inget nasi bebek. Wah, dari nama jadi di surga itu keinginan. Wah, tiba-tiba kok kepingin nasi bebek, Bu? Umi. Oh iya, nasi bebek. Tiba-tiba bebek datang, wek. Langsung mencok di atas meja gini, langsung jadi bebek goreng. Masya Allah, itulah yang dimaksud. Surga keempat sampai yang ke-100. Makanya sebelum segala sesuatu proposal kita harus ditulis apa? Ya Allah, saya minta surga yang ke-100. Ya. Jangan kayak ini lagunya orang sebelah itu. Orang sebelah sana itu. Setiap mau sholat, kadang Jumatan, nyanyinya begini. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabali taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambin azimi. Pernah dengar lagu itu? Bapak-bapak pernah dengar loh? Di mana itu? Sebelah ya. Ya. Ini lagunya orang basa-basi, gak niat kalau bikin proposal. Kalau bikin proposal, ya Allah kalau memang kau setuju ya Allah, kalau nggak setuju ya nggak apa-apa. Nah, itu kan proposal yang apa? Kurang mantep gitu. Karena maknanya begini, ilahi wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla. Aku ini kalau dikatakan surga firdaus nggak potongan ya, nggak potongan. Lo nggak ahli katanya. Hah? Walakin la aqwa ala naril jahimi. Tapi aku juga nggak kuat kalau ditaruh di neraka jahim. Kalau ini ya Allah, saya ini nggak potongan masuk surga firdaus. Tapi kalau engkau masukkan ke neraka, aku juga nggak kuat ya Allah. Lantas kalau Allah jawab begini, lalu lu minta apa? Kan bahaya ini. Proposalnya kurang mantep ini. Ya, makanya Rasulullah mengatakan, idza sa'altumul jannata fas'alil firdaus. Kalau kalian minta surga, jangan tanggung-tanggung, sekalian minta firdaus. Ini proposal yang mantap. Mantap kalau di Facebook itu jadi apa? Mantul. Mantap betul. Wallahi para jamaah. Nah, sejak sekarang, setiap hari para jamaah, masukkan aku ke surga firdaus setiap hari. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tema di mana syariat Islamiyah itu
adalah syariat yang diwahyukan oleh Allah, terutama bagi kita sekarang kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk di antara umat yang menyambut, beriman dan mengamalkan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita nanti dikumpulkan di surganya, amin ya rabbal alamin. Sampai di sini pertemuan kita pada malam ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.